Yo yo yo, bertemu lagi dengan Crypto Family. Kali ini kita akan coba membahas tentang manajemen risk atau manajemen risiko. Karena berdasarkan komen-komen dari teman-teman trader di channel saya sebelumnya, saya merasa cukup perlu atau cukup dibutuhkan. Saya harus buat channel yang membahas tentang manajemen risiko. Ini versi Crypto Family ya, teman-teman. Jadi mungkin ada di luar sana yang punya versi lain, ya silakan saja. Jadi saya disclaimer dulu bahwa ini versi Crypto Family. Teman-teman bisa setuju, bisa juga enggak. Boleh dipakai, boleh juga tidak. Tergantung sudut pandang dari teman-teman yang menonton. Oke, kita coba lihat di sini tahapan dalam membuat manajemen risk dalam trading kripto di Indodax. Pertama, tentukan modal awal dalam trading. Contohnya 1 juta atau 2 juta, 5 juta dan seterusnya. Ini bebas ya teman-teman. Jadi teman-teman mau tentukan modal tradingnya berapa. Karena kan di Indodax modal 50.000 juga udah bisa ya. Tapi kalau saran dari kita, paling tidak 1 juta minimum agar bisa mengatur manajemen resikonya agak lebih bisa renggang gitu, bisa ditata. Yang kedua, tentukan berapa jumlah total jenis kripto yang akan dimiliki. Jadi dari 120-an aset kripto di Indodax, kita memilih aset kripto mana aja yang mau diperdagangkan. Misalnya tentukan dari awal 5 atau 6 atau 7 atau 10 itu terserah teman-teman ya. Nomor 3, hitung total resiko setiap aset kripto yang ditradingkan. Contohnya modal 10 juta, jumlah aset yang akan dibeli ini berdasarkan poin 2 di atas ya, misalnya 10 aset kripto, maka resiko setiap aset kripto adalah 10 juta yang modal ini tadi dibagi 10 aset kripto yang sudah kita pilih berdasarkan poin nomor 2, itu hasilnya adalah 1 juta. Jadi total resiko setiap aset kripto yang ingin ditradingkan itu 1 juta. Artinya 10 aset ini, setiap aset itu punya resiko maksimum itu 1 juta. Itu pengertian dari poin nomor 3. Poin nomor 4, setelah mendapatkan total resiko setiap aset, maka tentukan berapa jumlah transaksi setiap aset. Contohnya Dogecoin dengan total risiko aset 1 juta untuk Dogecoin. Apakah 1 juta ini akan diberikan semua di harga tertentu? Misalnya running Dogecoin harga Rp5.500. Apakah ingin membeli Dogecoin all in 1 juta di harga tersebut? Ini artinya all in ya, sekali beli langsung 1 juta. Dalam pengertian atau bukan pengertian ya, dalam cara pandang Crypto Family, kita tidak pakai yang beginian. Jadi kita nggak pernah all in ya. Crypto Family menyarankan agar siku dipecah, misalnya 3 layer atau yang sering disebut dengan averaging down ya. Jadi dari total resiko 1 juta itu
pecah menjadi 3, masing-masing 300 ribuan gitu. Misalnya Dogecoin running di 5.500 rupiah, layar pertama beli di harga 5.500 sebanyak 300 ribu. Kemudian turun menjadi harga 5.000, beli lagi di layar kedua sebesar 300 ribu. Ya, tentukan limit pembelian. Poin nomor 5, tentukan limit pembelian. Jika mengacu pada poin 4, maka setiap pembelian dilakukan sebanyak 300 ribuan. Dan jika harga Doge mengalami penurunan sebanyak 50%, ini sampel ya, contoh ya, maka dapat dilakukan pembelian lagi sebanyak 300 ribuan. Contohnya, beli pertama Doge di harga 5.500 sebanyak 300 ribu. Limit kedua di harga 4.900 ribu, kurang lebih 10% ya, sebanyak 300 ribu. Limit ketiga harga 4.400 sebanyak 400 ribu. Pertanyaannya, berapa besar penurunan dari suatu aset kripto yang ingin kita beli untuk layer berikutnya? Itu tergantung dari teman-teman sendiri, gak ada standar sih sebenarnya. Jadi ya, kalau merasa teman-teman ya 5% saya beli lagi deh, dan 5% lagi saya beli lagi, artinya total di 10% cuma. Tapi kalau misalnya teman-teman tentukan kurang lebih ya 10%, saya beli 10% saya beli lagi misalnya ya, terus totali aset itu mengalami 20% dropping, itu yang dapat diskon 20% teman-teman untuk beli di layar ketiga. Itu tergantung teman-teman mau atur berapa ya. Poin nomor 6, tentukan persentase target keuntungan. Crypto Family menyarankan untuk mengambil keuntungan di setiap perdagangan kripto sebanyak 30-60%. Ini bahkan bisa sampai 100% ya. Contohnya beli Doge di harga 5.000, maka minimum target profit di harga 6.500. Artinya kita telah mendapatkan profit sebanyak 30% dari total pembelian kita. Nah, jika pembeliannya itu dalam bentuk averaging down, itu teman-teman bisa lakukan rata-rata ya. Ada banyak pilihan sebenarnya. Saya ambil contoh ya, misalnya dalam kondisi poin nomor 5, targetnya di harga berapa? Ada banyak pilihan. Pertama, yang harga 4.400, misalnya kita mau jual di harga 5.000, itu ya bisa. Atau yang 4.400 dijual di harga 5.500, atau 4.400 dijual di harga 6.500 atau 6.000, itu bisa. Begitu juga di harga untuk pembelian yang kedua atau di layer kedua ya, lepasnya di harga 6.000, itu juga bisa. Kalau mau ditentukan ya ambil aja yang pembelian pertama plus misalnya 20%. Nah, semuanya dilepas di harga itu gitu. Misalnya kalau 30% ya, 20 atau 30%. Sebenarnya kalau pembelian pertama dia asetnya langsung naik ya ambil 30-60% ya. Tapi kalau misalnya terjadi drop atau averaging down ya kan, sebenarnya naik, pembelian pertama naik 20% aja totali sebenarnya sudah lebih dari 30% nanti dapatnya. Misalnya beli yang pertama ini ditargetkan 20% dan layer kedua mengikuti gitu. Secara total itu hasilnya nanti bisa lebih dari 30%. Ini beberapa
teknik dalam manajemen risiko ya. Kenapa saya harus buat ini? Karena banyak teman-teman komennya, bang nyangkut dalam nih, mana gitu ya. Saya rasa perlu untuk membahas tentang manajemen risiko. Jadi sebenarnya semua aset pembelian saya boleh katakan nyangkut semua gitu. Tapi saya nggak khawatir karena saya udah bikin manajemen risikonya. Contohnya ini di bulan Februari. Nah, ini kita coba kembali ke Indodax ya. Ya, karena sebelumnya saya membuat konten yang berkisar tentang ATT Coin. Nah, ini saya coba review lagi. Karena di ATT itu posisinya kebetulan lagi drop gitu. Apakah saya juga ikut dalam posisi ngedrop? Iya. Ini kita coba cek riwayat transaksi saya ya. Mulai beli itu tanggal 1 Mei, harga 7.700 sebanyak 70.000. Kemudian beli lagi 7.100 ya kan, sama 70.000. Nah, terus ini tanggal 3 ini kemarin saya dapat lagi harga 6.000 di 70.000. Sudah 1 2 3 4 ya, 4 pembelian. Nah, ini saya order pending beli ya, di harga 4.200 sebanyak 70.000. Artinya total pembelian saya baru berapa nih? 7 kali 4 280.000 baru teman-teman. Jika order ini tereksekusi ya 7 kali 5 350.000. Jadi saya masih nggak perlu khawatir kalau merujuk dengan manajemen risiko yang sudah ditentukan oleh Crypto Family. Nah, makanya setiap komen tuh saya tanya, ini all in kah atau gimana? Dan di video untuk ATT itu kan saya sudah disclaimer bahwa ini bukan rekomendasi, sebagai informasi tambahan, kan harus disesuaikan strateginya juga. Kita kan nggak tahu strategi teman-teman seperti apa. Gitu. Jadi tergantung sudut pandang teman-teman. Apakah ini yang paling bagus? Ya enggak lah. Apakah ini yang paling ideal? Ya enggak. Masih banyak kok yang di luar sana punya manajemen resikonya jauh lebih hebat ya. Kemudian pencapaiannya juga jauh lebih hebat. Cuman paling tidak faktanya akun saya tumbuh. Itu aja teman-teman. Dan ini bukan hoax, asli. Ya. Kelihatan kok nih asetnya sekian gitu. Walaupun nggak gede-gede, walaupun nggak sampai miliaran ya, yang mudah-mudahan lah nanti menuju ke sana pelan-pelan. Oke, itu ya teman-teman. Oke, coba kita kembali ke manajemen risiko yang udah saya buat ya. Misalnya di bulan Februari 2021, teman-teman bisa lihat di sini. Ini pertama kali ya saat saya trading di awal. Untuk di Indodax sendiri ya terus terang saya baru teman-teman. Cuman basic saya untuk trading itu, terutama trading derivatif tuh sudah hampir 10 tahun. Jadi saya paham betul trading di forex ya.
Di forex jauh lebih kejam teman-teman. Makanya saya ketemu Indodax ini lebih soft gitu. Ngatur manajemen risikonya jauh lebih soft gitu. Ini saya beli Ravencoin itu tanggal 21 bulan 2 ya. Nah itu, oh di sini belum saya kasih tanggalnya, ini lepasnya tanggal berapa. Oke, coba yang kedua. Ini koal tanggal 22 bulan 2. Oke, itu lepasnya tanggal 20 bulan 3 teman-teman. Hampir 1 bulan. Ya. Hampir 1 bulan itu dapatnya hanya 32.000. Kemudian Sushi Swap ya, tanggal 23 lepasnya tanggal 2 bulan 3. Tanggal 23 bulan 2 lepasnya tanggal 2 bulan 3. Juga hampir 1 bulan kurang lebih. Oh, ini nggak sampai ya 1 bulannya. Dapatnya 17.800. Total pembelian saya 265.000. Ini total penjualannya 283.000. Ini tidak saya lakukan averaging ya. Profitnya hanya 696.000, sedikit kok teman-teman. Karena modalnya cuma 8 juta rupiah waktu itu awal-awal. Coba kita lihat di bulan Maret ya. Nah, di bulan Maret ini sama. Jadi seperti Caron ya. Beli tanggal 3 bulan 3, lepasnya tanggal 9 bulan 3. Ini cukup cepat nih. Hanya 6 hari. Ini keburu-buru nih kemarin. Hanya dapat 2.000 rupiah teman-teman. Kemudian ini saya pasang limit tapi limitnya nggak tereksekusi ya. Sushi tanggal 3 bulan 3, lepasnya tanggal 8 bulan 3. Dapat 9.892 rupiah. Sam tanggal 4 bulan 3, lepasnya tanggal 7 bulan 3, dapatnya 12.000 ya. Ini saya averaging 2 kali. Begitu teman-teman. Ini Matic tanggal 4 bulan 3, lepasnya tanggal 6 bulan 3. Ini cuma 2 hari. Beli di 3.175, beli lagi di 2.875 nih. Totalnya 250.000. Nah, lepasnya 276.000, dapatnya 26.000. Oke, ini contoh untuk yang Maret ya. Ini saya dapat 3,5 juta, total modal 20 juta. Bulan April, nah, ini bulan April sama. Saya ada pembelian nih misalnya di bulan April ya, LDFI ya. Mulai pembelian tanggal 3 bulan 4, lepasnya tanggal 25 bulan 4. Hampir 20 hari teman-teman. Nah, ini averagingnya 50.000, 50.000 ya kan. Ada yang 741, 730, dan 741, ada 693 ya. Karena 300.000, lepasnya 498.000. Ini ada if juga begitu, tanggal 3 bulan 4, lepasnya tanggal 27 bulan 4. Total pembelian ada 300.000, lepas penjualannya 364.000, dapat 64.000. Jadi di tradingan saya nggak ngambil keuntungan yang fantastis ya teman-teman. Kecuali memang ada beberapa aset yang saya save untuk jangka panjang.
itu memang agak besar. Jadi pembelian pertamanya agak besar, minimum 1 juta ya, terus pembelian pertamanya. Nah, itu pun saya atur teman-teman gitu. Itu untuk pembelian jangka panjang saya ngeholdnya agak lama, dan targetnya itu juga cukup besar. Nanti akan saya bahas untuk aset-aset yang di hold untuk jangka panjang, itu beda. Ini yang trading boleh kita katakan intraday ya, trading harian. Tapi bukan dalam arti kata trading harian lepas 1 hari, bukan ya teman-teman. Jadi itu menyesuaikan, paling ya bisa sampai 1 bulan 2 bulan gitu. Oke, yang bulan April itu saya dapat 5 juta. Nah, ini bulan Mei, ini lagi running teman-teman. Bulan Mei saya banyak gitu. Bulan April ada beberapa aset yang belum lepas pembelian di bulan April, ini saya convert ke bulan Mei teman-teman. Nih contohnya ya, di bulan Mei ya, ini ada OKB, saya beli tanggal 3 bulan 4, lepasnya tanggal 1 bulan 5. Makanya perhitungannya saya masukkan di bulan Mei, karena saya jual tuh di bulan 5 gitu. Total pembelian saya 450.000, lepasnya 678.000, dapatnya 228.000. Nah, ini total pembeliannya 450.000. Banyak teman-teman tuh, 50.000, 50.000, 50.000, banyak ya. Nih kom juga begitu, dapat 47.000. Ini BCHA dapat 24.000. ETH ini dapat 41.000. Nih beli tanggal 1 bulan 4, jualnya tanggal 2 bulan 5. NRG belinya tanggal 29 bulan 3, total pembeliannya 450.000, lepasnya 559.000, dapatnya 108. Lepasnya tanggal 2 kemarin ya, bulan 5. Oke, ini wave juga. Ini untuk transaksi bulan Mei teman-teman. Nah, ini yang masih ke hold. Berapa banyak? Banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nyangkut ya udah biasa teman-teman, nyangkut gitu. Kalaupun misalnya nyangkut, saya ambil contoh ya, ini SM ya, saya beli tanggal 12 bulan 3 teman-teman. Nih tanggal 12 bulan 3, ini agak gede nih, ada yang 200.000, 300.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000 ya. Ini kalau di total paling kurang lebih nih 300, 200, 500, 600, 700, 700.000. Jadi tidak akan lebih dari 1 juta. Misalnya lah, saya asumsikan misalnya nanti ada kesempatan saya beli lagi nih SEM ya. Total kalau setelah saya hitung sudah 1 juta, saya stop. Saya tidak akan lakukan averaging lagi. Yaudah, artinya maksimum aset saya itu resikonya adalah 1 juta. Kalaupun nggak naik-naik misalnya SEM delisting, ya udah, ya saya rugi 1 juta. Saya tidak rugi total dari modal, keseluruhan modal saya teman-teman. Nah begitu, ini yang paling penting gitu. Dalam trading yang dilihat itu resiko dulu. Jadi kalaupun misalnya terjadi drop ya, bahkan terjeleknya delisting, aset kripto itu delisting, ya saya sudah siap dengan resiko itu gitu. Kalaupun drop nggak naik-naik lagi, ya saya anggap ya udah, saya tunggu aja sampai berapa lama ya saya tunggu aja, dan saya anggap itu sudah satu
satu resiko maksimum gitu. Misalnya kita simulasikan ya, SEN misalnya. Sekarang harganya drop sampai misalnya 700 perak misalnya. Dan nggak naik-naik ya misalnya. Di harga 700 perak itu, SEN saya ini total pembeliannya udah 1 juta. Dengan modal saya yang awalnya 20 juta gitu. Ya udah saya anggap ini sebagai modal maksimum. Apakah saya cut loss ya? Enggak. Ya batas cut loss saya yaitu 1 juta itu. Gitu. Ya sudah di hold aja. Kecuali sudah di delisting dari Indodax. Nah, mungkin saya bisa jual di bursa lain ya, exchange lain gitu. Jadi paling paling penting itu teman-teman. Jadi setiap aset itu saya sudah resikukan maksimum resiko, maksimumnya berapa. Saya nggak cut loss gitu. Berbeda dengan trading forex. Ketika saya trading forex, ketika pembelian atau masuk market itu saya langsung tentukan stop lossnya berapa. Karena trading forex itu jenis trading margin. Kita nggak bisa pakai dengan strategi yang begini, nggak bisa. Karena ketika harga turun ya, drop bisa kita beli, harga turun ya, itu ngegerus margin gitu. Kalau nggak pakai stop loss bisa habis gitu. Kalau di sini kan enggak. Kalau di sini enggak, ketika ya sudah maksimum yang ini misalnya 1 juta, ya anggap ya totalnya resikonya ini gitu, sebanyak 1 juta itu resiko maksimum, artinya stop loss saya ya sebanyak jumlah pembelian saya gitu. Jadi saya nggak cut loss. Ini cara pandang cryptocurrency ya. Mungkin ada teman-teman yang lain cut loss ya kan, kemudian langsung jual instan gitu ya. Ya itu terserah teman-teman, kan strategi kan beda-beda. Yang penting hasil akhirnya tetap profit ya. Saya doakan semuanya tetap profit itu. Jadi banyak nih kita punya aset yang masih ke hold tuh banyak. Tuh banyak. Ya. Tapi kita nggak pernah khawatir gitu karena setiap aset sudah resikonya sudah kita tentukan di awal. Yang jadi masalah kalau internet di shutdown, ya udah ini amblas semua teman-teman. Itu yang jadi masalah. Oke, kita kembali. Nah, sekarang aset saya ada 42.290 ya, dari modal 20 juta. Mungkin teman-teman nggak percaya ya, berapa sih modalnya gitu ya. Saya mulai dari bulan Februari teman-teman. Nih deposit 217.000, ini ada sisa kemarin karena saya yang dari toko kripto, kayaknya tulisnya terlalu banyak gitu ya. Tuh akhirnya saya tarik ya kan, profit sedikit, saya test drive aja atau saya pindahkan di sini Indodax. Oke nih, oh no, ya itu juga ya, deposit 217 tanggal 14 April. Oke, mana ya, saya mau lihat deposit saya, historis deposit. Error.
Oh, di sini storiesnya hanya sampai 10 halaman teman-teman, jadi nggak kelihatan ini untuk yang bulan Februari. Saya nggak bisa di tracing teman-teman. Riwayat transaksi rupiah. Februari. Nah, ini bisa kelihatan deposit nih. Tanggal 28 Februari 500.000. Deposit lagi ini deposit test drive pertama saya ya, karena masih awal kan. 1 juta, 1 juta, 1.500.000, 2 juta, 1 juta, 1 juta. Jadi ketika saya berhasil deposit pertama, baru saya geber ya deposit berikutnya. Ini bulan Februari. Ini teman-teman hitung aja. 1, 1, 2, 4, 5,5, 6,5, 7,5, 8 juta. Ya, yang bulan Februari. Jadi ini real ya teman-teman. Jadi saya bukan tipu-tipu. Saya apa adanya aja ya. Saya bilang deposit sekian ya sekian gitu. Dapatnya sekian ya sekian. Ini Crypto Family bukan tipe sekali deposit hari ini 1 juta, 1 bulan jadi 10 juta, oh bukan begitu. Kita nggak sanggup teman-teman trading yang model begitu. Jadi kita lebih prefer ke manajemen resikonya, tradingnya santai, ya kan. Yang penting akunnya tumbuh. Saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman semua. Yang bagus bisa diadopsi, yang jelek bisa dibuang. Teman-teman kalau ada kritik silahkan, komen silahkan. Apa saja yang penting jangan menggunakan kata-kata kotor ya. Kita saling jaga aja. Jangan lupa di subscribe, like and comment, dan share dong ke rekan-rekan semua agar bisa memotivasi saya untuk buat konten-konten yang lebih berkualitas buat teman-teman semua. Oke, salam profit dari Crypto Family. Sampai jumpa. Dadah.